Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kak Santi berharap adik-adik semua sehat-sehat. Nah adik-adik, walaupun adik-adik kita belum bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu kita di gereja, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian di sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum memulai kebaktian sekolah minggu kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini supaya kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik, coba lihat, di sini ada John dan Lisa yang sedang bermain di kamar. Wah, lihat, kamarnya jadi berantakan. Mama John dan Lisa mengingatkan agar setelah bermain, kamarnya dibereskan kembali supaya rapi dan nyaman. Ternyata John tidak menghiraukan nasihat mamanya. Keesokan harinya, John kesulitan mencari buku pelajarannya. Dari sini kita belajar kalau kita mau tertib dan taat mendengarkan nasihat orang tua, tentu kita akan menjadi nyaman. Taat, taat. Saya mau taat seperti Yesus. Taat, taat. Saya mau taat seperti Yesus. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, lakukanlah nasihat mereka semua. Taat. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Yuk kita memuji Tuhan, nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Ayo ikuti damai ya. Yesus sayang padaku.
Tuhannya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini bacaan kitab suci kita dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Tetapi sebelum kita membaca kitab suci melalui video yang akan Kak Lumi putarkan, Kak Lumi ini menunjukkan kepada adik-adik gambar. Ya, lihat gambarnya baik-baik. Itu tadi gambar apa adik-adik? Ya, gambar huruf yang acak dan angka yang acak. Biasanya kalau huruf itu kan rata ya, teratur A, B, C, D, E, F, G dan sampai terakhir Z. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu tadi ada gambar angka yang acak dan huruf yang acak. Kira-kira suka melihat, lebih senang melihat gambar yang acak, hurufnya, angkanya acak, atau yang teratur, yang tertib? Lebih senang yang tertib ya. Nah, kenapa Kak Lumi mengajak kita melihat dua gambar itu? Karena bacaan kita dari kitab Yosua pasal 3 ini mengajar kita tentang ketertiban. Mari kita perhatikan Yosua 3 ayat 1 sampai 17 melalui video ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku
akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, itu tadi ya adik-adik, kitab Yosua yang kita lihat dari video. Akhirnya apa tadi dalam video? Hidup bangsa Israel bahagia. Karena apa? Karena bangsa Israel mau bersikap, mau hidup tertib. Tertib terhadap apa? Tertib terhadap peraturan yang dibuat Yosua. Jadi kita lihat tadi ya kisahnya, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua mau menyeberang sungai Yordan. Ya, mereka takut ini bisa menyeberang dengan selamat, enggak? Maka kemudian Yosua sebagai pemimpin membuat peraturan. Peraturannya apa tadi? Peraturannya bahwa yang di depan sendiri adalah para imam suku Lewi yang harus membawa tabut perjanjian Allah. Ya, jaraknya antara imam yang membawa tabut perjanjian Allah diatur juga berapa? 200 hasta. Nah, dan masih banyak lagi peraturan yang dibuat oleh Nabi Yosua ketika memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan bangsa Israel hebatnya mau tertib, sehingga perjalanan menyeberang sungai Yordan berjalan dengan lancar dan selamat. Sama seperti kita ya. Kalau tadi Kak Nuni memperlihatkan dua gambar ya. Gambar huruf acak dan angka acak. Kita mau mengurutkan 1, 2, 3 pasti lama ya mencarinya, 1, mana 2, mana 3, ternyata 4-nya nggak ada. Begitu juga abjad A, B, C. Ketika Kak Nuni belajar, loh ini C-nya mana ini? A, B, C. Wah nggak ada C-nya, baru ketemu D, F, akhirnya baru ketemu C. Nah kalau tidak hidup tertib, sama seperti angka yang tidak tertib tadi ya, sulit mencarinya, sulit mengurutkannya. Tetapi kalau kita tertib, kita akan semuanya berjalan dengan lancar. Seperti bangsa Israel ketika menyeberang sungai Yordan mau tertib terhadap peraturan yang dibuat oleh Yosua, maka perjalanan menyeberang sungai Yordan bisa lancar dan selamat. Itu artinya tertib. Jadi tertib itu adalah bersikap, berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan hukum. Tertib artinya bersikap sopan. Kalau kita hidup tertib, hidup sesuai peraturan yang ada, kita pasti akan selamat. Kita pasti akan aman, ya, tidak ada masalah. Ya, sama seperti tadi, angka yang tertib, huruf yang tertib akan kita baca dengan mudah. Yang tidak tertib sulit. Kalau kita tidak tertib, pasti kita akan mengalami kesulitan. Kalau kita tertib, kita akan mengalami kemudahan, kita akan mengalami kelancaran, kita akan mengalami kebahagiaan. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita semua untuk hidup tertib, untuk hidup sopan, untuk hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum yang ada. Nah, kita akan mampu membangun hidup tertib
tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib terhadap peraturan mama papa, tertib terhadap peraturan guru di sekolah. Kalau kita tertib, kita akan bahagia karena kita tidak akan menemui persoalan, masalah, ya. Kita bisa hidup tertib karena Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengajar kami hidup yang baik dengan hidup yang tertib. Kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu, kami bisa membangun hidup tertib demi keselamatan kami, demi kebahagiaan kami, demi kesejahteraan kami. Maka kami mohon Roh-Mu terus-menerus menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bisa dititipkan ke papa mama atau opa oma untuk nanti diserahkan ke gereja, bisa secara langsung maupun melalui rekening dan juga QR code yang tampil di layar. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Satu lagi adik-adik yang ingin Kak Menik sampaikan kepada adik-adik semua, setelah ini kita akan ketemu di Zoom aktivitas ya. Ditunggu kehadirannya di Zoom aktivitas. Tuhan memberkati.